menuju 17-an ya di Perth, Australia. Hewan, masih suasana Agustusan, saya mau nanya. Mau nanya apa, Mang? Kalau lagu Halo Halo Bandung sebenarnya diciptakan untuk orang mana? Ya untuk orang Bandung atau Mang? Haha, salah, Oh salah, untuk orang Jawa Barat kali. salah. Ya terus diciptakan untuk orang mana? Lagu Halo Halo Bandung diciptakan untuk orang Ambon, Orang Ambon? orang Maluku. Bener Mang, jangan bikin berita hoak. Apa buktinya? Karena di situ ada liriknya yang menyebutkan sudah lama beta. Nah, orang Jawa Barat, orang Bandung mah orang Sunda, nggak nyebut beta. Oh, jadi lagu yang dinyanyikan orang Maluku Iya. untuk orang Bandung gitu maksudnya? Ada aja. Langsung dimulai, Mang? Oke, baiklah. Assalamualaikum, sampurasun, wilujeng welcome kembali lagi di YouTube channel Mang Uday TV. Ya, seperti biasa kita akan membahas apa yang lagi rame di media sosial kita kali ini. Ya, Mang Iwan, kali ini apa yang lagi rame? Udah pasti lagu Susan ya kan? Pastinya tuh. Iya. Kita fokus ngebahas masalah Agustus, pokoknya kemerdekaan, Mang. Kita lupakan sejenak lah para striker itu, si Dornasi Pentol dan lain-lain. Terus apa kalau kita tidak membahas para striker ini? Nah, pembahasan kita adalah full Agustusan, full kemerdekaan. Ya, Nah, yang pertama ini ada momen-momen sakral, Mang, kayak upacara dan lain-lain gitu. Nah, yang keduanya momen santai, hiburannya, Mang, kayak lomba-lomba begitu, ya kan? Oke? oke. Tapi karena videonya ini cukup banyak gitu, Mang. Nah, gimana kalau kita bawakannya secara medley aja? Tapi formatnya kayak orang bacain atau bawain berita gitu, Mang. Siap? Oke, siap kalau begitu. Oh, gaskeun. Halo Bung Iwan, ya bisa mendengarkan suara saya? Oh iya, jelas-jelas Bung Uday. Oh ya, baik Bung Iwan. Untuk berita pertama ini, apa yang akan kita tayangkan Bung Iwan? Baik Bung Uday, ini ada momen-momen sakral dikeluarkannya bendera pusaka. Oke, baiklah Bung Iwan, kita mulai tayangkan. Play. Silakan Bung Iwan untuk ulasannya. Baiklah Bung Uday, di sini kita bisa lihat pemirsa, Bapak KDM sudah mengeluarkan bendera pusaka dari kotak ya, lalu menciumnya dan memberikan kesempatan kepada para hadirin atau para pejabat lain untuk juga Apakah acara penyerahan bendera seperti ini hanya dilakukan di Jawa Barat saja Bung Iwan untuk format tradisional seperti ini? Sejauh yang saya ketahui, Bung Uday, ini juga dilakukan di Yogyakarta. Untuk daerah-daerah lainnya saya masih belum mendapat informasi. Oh, baiklah. Silakan dilanjutkan Bung Iwan. Ya, mulai dari tahun kemarin, Jawa Barat menggunakan format tradisional seperti ini dan banyak menimbulkan kritik dan dugaan melibatkan Nyi Roro Kidul katanya. Padahal di Yogyakarta hal ini sudah biasa dilakukan gitu dan tidak ada yang menghujat atau mengkritik daerah Yogyakarta. Kayaknya mah nggak berani ya, Bung Uday, untuk mengkritik Yogyakarta gitu. Nah, iring-iringan seperti ini pun, iring-iringan keraton di Yogyakarta itu sudah biasa dan sekarang dilakukan di Jawa Barat. Dan sepertinya kedepannya akan terus rutin dilakukan. Kita kembali ke studio bersama Bung Uday. Ya, saya masih bersama Bung Iwan di sini. Ya masih Bung Uday, monitor. Bagaimana Bung Iwan untuk selanjutnya setelah bendera diserahkan, apa yang terjadi? Ya, tentu saja dilanjutkan ke acara utamanya yaitu pengibaran bendera merah putih. Baiklah Bung Iwan. Play. Pengibaran bendera negara Sang Merah Putih diiringi Ini lagu acara yang sangat kebangsaan sakral Bung Iwan untuk Indonesia pengibaran Raya. benderanya. Ya betul sekali Bung Uday, maka dari itu kita tahan untuk komentar-komentar sejenak, kita saksikan dulu upacara pengibaran bendera merah putihnya. Ya, selamat menyaksikan pemirsa. Hormat senjata! Gerak! Tegak senjata!
Alhamdulillah pemirsa, bendera sudah berhasil dikibarkan. Sekarang kita kembali ke studio. Ya, terima kasih Bung Iwan. Untuk upacara penaikan bendera tadi sudah kita saksikan bersama ya, para pemirsa sadayanya. Berikutnya apa yang akan kita tayangkan untuk Bung Iwan? Baik Bung Uday, ya sejenak kita dengarkan pidato dari Bapak KDM. Baiklah, para pemirsa sadayanya. Mari kita bersama dengarkan pidato penggalan pidato dari Bapak Aing. Ya, play. Tidak terus-terusan kita berpikir kenaikan tunjangan yang kita miliki yang menurut saya sudah besar. Tidak terus-terusan kita terus menuntut fasilitas pada negara, padahal kita sudah besar. Kita harus malu. Pada apa? Pada status diri kita yang seharusnya berdiri paling tegak untuk menegakkan sangsaka merah putih, membangun rasa adil pada seluruh rakyat. Yakinlah bahwa seluruh rakyat akan mencintai bangsanya, akan mengorbankan jiwa raga demi bangsanya, akan memiliki patriotik dan nasionalisme yang tinggi. Manakala para pemimpin dan pejabatnya memperlihatkan sikap tauladan di mata mereka, mau datang ketika mereka sakit, mau mengobati mereka ketika kesusahan, mau berdiri paling depan ketika mereka mengalami penindasan. Inilah cara kita untuk bersama rakyat, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, menghormati sangsaka merah putih. Baik pemirsa, sudah kita dengarkan bersama pidato dari Bapak. Demikian ya Bung Iwan, pidato dari Bapak Aing. Iya Bung Uday, ada yang ditanyakan? Sepertinya Bapak Aing ini, Bapak KDM, sedang menyindir para pejabat terkait yang ada di Jawa Barat agar mengutamakan kepentingan rakyat dibanding dengan kepentingan pribadinya. Seperti itu ya Bung Iwan? Iya betul sekali Bung Uday. Ya benar. Jadi jangan terlalu banyak jalan-jalan ya Bang Iwan. Ya tentu saja yang tidak ada hasilnya Bung Uday. Untuk selanjutnya Bang Iwan ada berita apa lagi ini? Ya perlu diketahui juga bahwa pengunjung di sana itu diberikan makan gratis Bung Uday. Oh baik, akan kita tayangkan bagaimana para pengunjung yang ada di gedung sate yang dipersilahkan untuk makan gratis gitu ya? Ya tepat sekali Bung Uday. Apakah ini MBG? Oh bukan Bung Uday. Bukan. Baiklah, play. Ibu, di Jalan Lingkar sebelah Oh sana kami sudah ternyata menyiapkan ramai sekali ya Bung Iwan. Ya betul Bung Uday. Biasa gratis. setiap ada yang gratis pasti rame Bung Mohon Uday. jangan berdesak-desakan antri, menurut saya cukup karena itu untuk 10.000 orang. Ya kita dengar bersama untuk 10.000 porsi kasih. ya. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Merdeka! 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 Bebaskan Jawa Barat dari duda. Ya seperti kata Kang Ohang, ya, Bapak Aing selalu curhat dimanapun berada. Ya terima kasih Bung Iwan. Jadi bisa kita lihat bersama bahwa para pengunjung itu diberikan makan gratis tapi bukan MBG ya saudara-saudara sekalian. Ya perlu diluruskan bukan MBG ya. Ya, jadi Pemprov Jabar menyediakan makan gratis untuk para pengunjung yang menyaksikan pengibaran bendera di gedung sate. Ya betul. Ya. Untuk berita selanjutnya apa yang akan kita tayangkan Bung Iwan? Ya setelah upacara selesai ada sesi wawancara antara Bapak KDM dengan para wartawan Bang Uday. Baiklah, kita akan putarkan wawancara Bapak Aing dengan para wartawan. Play. Kan kita harus jujur tentang keadaan kita. 81 tahun merdeka, layanan dasar pemerintah belum bisa berjalan secara efektif. Saya berikan contoh misalnya, ketika saya jabat 500.000 warga Jabar nggak punya listrik. Padahal Jabar itu pusatnya energi listrik. PLTA ada di sini, geothermal ada di sini, bahkan di Ciracas sekarang ada PLTS. Nah, pembangunan ini selama ini seringkali mengabaikan daerah-daerah yang menjadi sumber produksi, sehingga daerah sumber produksi itu sering mengalami penderitaan. Daerah di situ ada tambang, masyarakat di situnya paling menderita. Uang bagi hasilnya geser ke tempat lain. Di situ menghasilkan listrik, orang situnya terusir, tapi listriknya nggak kebagian. Nah ini kan perspektif yang harus segera dibenahi dan diakui sebagai sesuatu yang harus dikoreksi dalam tata kelola keuangan daerah. Saya kan ngomongnya daerah provinsi. Kita harus segera terselesaikan. Kan saya bisa tuh menyelesaikan dalam waktu 2 tahun anggaran kan bisa. Nah, kemudian layanan dasar yang lainnya juga nanti secara bertahap akan selesai seiring dengan kebijakan-kebijakan realokasi yang terus kita tingkatkan. Dan yang paling utama adalah pemerintah, terutama penyelenggara kegiatan keuangan daerah itu nggak boleh abai pada layanan dasar dengan mengutamakan aspek-aspek yang bersifat rutinitas. Berapa sih uang kita yang dibuangin untuk kegiatan rutinitas, kunjungan kerja, kegiatan pertemuan-pertemuan. Nah, itu diperlukan kita pemimpin itu harus mengerti
apa yang terjadi di masyarakat. Selain listrik, prioritas lainnya apa lagi, Pak? Infrastruktur dong, kan kita masih banyak daerah yang menuju jalan besar aja harus melewati daerah yang berliku-liku ya. Terutama itu pasti, kalau bicara itu pasti wilayahnya Sukabumi, Cianjur, Garut, itu pastilah. Nah itu secara bertahap harus terselesaikan. Nah itu tadi Bung Uday wawancaranya, dan yang menarik dari wawancara itu adalah Bapak KDM justru meminta maaf kepada warga Jawa Barat. Ya, benar sekali Bung Iwan. Sepanjang sejarah perjuangan bangsa kita, sepertinya baru kali ini ada pejabat melakukan atau menyatakan permohonan maafnya kepada rakyat secara langsung ya, terkait pelayanan-pelayanan dan fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Demikian bukan Bung Iwan? Ya sepertinya begitu Bung Uday. Oh, belit saya Bang Iwan. Nggak apa-apa, kita lanjut aja. Mungkin ada Bung Uday tapi kita nggak tahu. Ya, begitulah. Mungkin ada tapi kita tidak tahu, begitu ya Bung Iwan? Ya Iya, tepat baiklah. sekali Bung Uday. Untuk selanjutnya, berita apa yang akan kita angkat kali ini Bung Iwan? Ya kita ke Purwakarta. Setelah upacara bendera selesai, diadakan sumbangan untuk saudara-saudara kita di NTT. Oke, siap. Kita mainkan play. Ya, ini sebuah langkah yang sangat positif di mana Kabupaten Purwakarta melakukan inisiatif untuk memberikan sumbangan atau bantuan kepada saudara-saudara kita yang di NTT. Diawali oleh Bupati dan Wakil Bupatinya dan diikuti oleh para staf-stafnya. Ya betul sekali Bung Uday, dengan semangat kemerdekaan dan semangat persatuan dan kesatuan, semoga ini bisa meringankan beban saudara-saudara kita di NTT. Ya betul Bung Iwan, semoga bisa diikuti oleh daerah-daerah lain atau mungkin sudah diikuti tapi tidak dipublikasikan. Demikian ya Bung Iwan? Betul. Ya, baiklah. Untuk berita berikutnya, apa ada berita lain? Baik Bung Uday, ini ada hal menarik dari Depok di mana ada upacara bendera di tengah jalan bersama para pengguna jalan. Sepertinya ini menarik sekali Bung Iwan. Upacara di tengah jalan raya. Ya betul sekali Bung Uday. Baiklah, play. Ya Bung Uday, kita lihat sepertinya hal ini baru ada di Depok saja ini. Dan ini sangat-sangat unik dan menarik ya Bung Uday. Ya benar sekali Bung Iwan. Mungkin ini adalah pemandangan langka ya yang ada di negara kita di Indonesia dan baru terjadi di Depok. Apakah di daerah-daerah lain ada? Tolong untuk para penonton sekalian memberikan komentarnya atau memberikan informasinya apabila ada di daerah lain yang melakukan hal yang sama. Kan begitu ya Bung Iwan? Ya betul sekali Bung Iya. Uday. Nah apabila pemirsa ada yang mengetahui hal yang sama, tolong diinformasikan di kolom komen. Ya barangkali ada berita yang terlewat dari Ya. pengetahuan kita. Baiklah. Untuk selanjutnya Bung Iwan, ada berita ya apa lagi yang mungkin bisa menghebohkan begitu? Baik Bung Uday, ini ada di Sukabumi, ada tali yang putus pada saat upacara penaikan bendera. Oh demikian. Ya bisa diputarkan berita. Baiklah Bung Iwan, play. Oh. Sudah kita lihat bersama bagaimana detik-detik putusnya tali tersebut. Bung Uday. Ya, tali putus pada saat upacara itu bukanlah baru kali ini terjadi ya Bung Iwan. Pernah terjadi di beberapa daerah juga. Dan biasanya itu bendera akan dibentangkan sampai dengan upacara selesai. Ya biasanya seperti itu Bung Uday. Dan terima kasih untuk adik-adik Paskibra semua yang dengan sigap menangkap bendera yang jatuh sebelum dia jatuh ke tanah. Bukan begitu Bung Iwan? Ya benar, betul sekali ya Bung Uday. Nah berikutnya ini adalah laporan dari mana? Nah kita akan beralih ke Australia Bung Uday. Wow, jauh sekali. Ya betul sekali Bung Uday, kita akan melihat meriahnya 17-an di Australia. Baiklah, ini adalah laporan meriahnya acara 17-an di Australia.
Play. Sampurasun ya, kumaha damang. Menuju 17-an ya di Perth, Australia. Orang ningalinya keseruan orang Indonesia di Australia, kumaha 17-an Agustusannya. Seueur jajanan, seueur kegiatan, aya lomba, aya ngibing. Hayu ah, orang tingali. Tah, baso. Ibu, nah iya pupuhu orang Sunda tiper. Kumaha damang ibu? Alhamdulillah sae, kumaha juragan sehat. Alhamdulillah sae. Aduh meni rame. Ah ningali lah basona. Nasi padangna ge aya di dieu tah. Tipe maknyus ya lumayan. Tah. Nah, itu tadi laporan dari rekan kita Bule Bodor yang ada di Australia, Bung Uday. Iya, ternyata banyak orang Sunda ya, Bung Iwan, di Australia itu ya. Banyak Bung Uday. Apakah untuk berita yang sakral dan resminya sudah selesai, Bung Iwan? Ya, kenapa? Ya karena saya sudah cangkel, Bung Iwan, bicara seperti ini. Iya, sama, saya juga cangkel. Malah kayaknya di video ini saya jadi paling banyak ngomongnya ya dibanding video yang lain. Oke lah, kita lanjut aja ke hiburan. Oke, Mang lah, kita langsung ke hiburan aja. Temanya kali ini pasti Agustusan kan, masih seputar itu. Nah, untuk hiburan kali ini temanya udah pasti ya, tentang serba-serbi 17-an. Tidak hanya lomba, tapi ada juga kegiatan-kegiatan di luar lomba yang menurut saya itu cukup kocak ya. Langsung aja, Mang. Baik, yang pertama ini ada gerak jalan yang bikin bingung pengendara. Gimana? Sok Ya, coba kita dengarkan. saksikan. Play. Oh, lomba gerak jalan di jalan raya ini. Waduh, kusut. Itu. Aja membuka jalan. Dia masuk dan terjebak di tengah-tengah barisan. Jadi kusut gara-gara itu motor malah maju satu. Ya kan pengguna jalan nggak ngerti, maksudnya nggak hafal apa yang dilakukan oleh pasukan ya. Yang tahu kan cuma pasukannya, apakah ini membuka jalan atau seperti apa. Karena dianggap membuka jalan, nah akhirnya pengendara motor tadi ya lewatlah, masuk gitu. Iya. Ternyata barisannya merapat lagi. Iya, dan bapak itu terjebak di tengah-tengah barisan. Bukan hanya ngagokin yang bawa motor, ini juga ngagokin pasukan baris-barisnya. Karena tidak ada rencana, ada motor di tengah-tengah barisan. Iya, bener. Oke, selanjutnya video apa lagi, Mang? Nah, selanjutnya ini ada lomba yang ya cukup unik ya. Oke, langsung diputar lah. Oke, kita saksikan. Play. Itu ibu kenapa? Ini panitianya jahil. Iya sih. Yang pertama bener, yang pertama mah itu air di plastiknya diayunkan gitu ya. Terus setelah itu airnya ditahan, jadi pemainnya goyang sendiri, sibuk sendiri, padahal nggak ada airnya. Direncanakan kayaknya panitia. Terus selanjutnya apa? Nah, berikutnya ada apa namanya, lomba yang dihadiri oleh para superhero, Bang Iwan. Oh, putarkan. Ya, baik, play. Ternyata Batman doyan kerupuk juga. Ya, baiklah, begitu meriah ya. Lihat bagaimana meriahnya lomba Agustusan yang dihadiri para superhero. Ya, seru. Tapi saya agak aneh itu. Apa yang aneh? Ya kan setelah Gatot Kaca, Batman, terus ada Kapten Amerika ya di situ. Nah, setelahnya itu yang paling ujung yang lomba makan kerupuk itu apa ya, superhero apa ya? Apa itu Satpol PP? Waduh, Apakah Satpol PP sudah termasuk superhero? kebagian dari Avenger kayaknya, Mama. Apa ada dia di situ? Habisan kostum kayaknya, Mama. Terus selanjutnya apa? Ya, baiklah.
berikutnya ini masih ada lomba yang terjadi anomali, Mang Iwan. Emang kenapa? Ya kita lihat saja, play. Nah, itu bocah ikut kemana? Ternyata ada pengkhianat yang membantu lawannya. Ternyata dia penyusup. Bukan menarik untuk timnya, dia malah membantu tim lawan menarik ke sebelah sana. Ada penyusup. Impostor, Mang, impostor. Aduh, Mungkin pengennya mah ikut grup yang ono kali. malah membantu lawan dia. Sok, lanjut, Bang. Apalagi? Baiklah, untuk berikutnya ada lomba yang cukup baru ya. Jadi orang-orang Indonesia itu setiap Agustusan sepertinya selalu ada ide-ide lomba baru gitu. Iya, betul. Ya, di antara lomba-lomba yang wajib ya. Kalau yang wajibnya kan ya sudah pasti kita tahu bersama untuk Agustusan apa aja yang wajib, kayak panjat pinang, tarik tambang, makan kerupuk, balap karung. Nah itu sepertinya itu adalah lomba-lomba yang wajib, tidak bisa enggak, harus ada. Tapi selebihnya adalah kreasi-kreasi baru dari orang-orang di Indonesia seperti yang satu ini. Sok mainkan, Bang. Nah, play. Nah itu, Bang Iwan. Ya kelihatannya seru juga ya, Mang. Tapi ya sangat disayangkan ya kalau kata saya. Apa yang disayangkan? Yang dipungutnya itu adalah bola gitu. Harusnya yang dipungutnya duit. Ah, kalau itu maunya Mamang. Iya, jadi udah itulah hadiahnya. Yang menang ya yang paling banyak, udah nggak dapat hadiah lagi. Mamang pun ikut mengutin itu, Mamang. Oke, selanjutnya. Oke, lomba berikutnya yang gak kalah kocak adalah lomba tali zigzag. Yang kayak gimana? Nah, kita lihat nih. Play. Waduh, itu mau kemana, Mang, katanya? Dan katanya hari ini si abangnya itu sudah sampai Bogor. Ya Allah, amat nyasarnya. Masih terus berlanjut. Kecuali dia kejedot, kesandung, atau kejebur kali baru berhenti. Sengaja jahilnya itu gak diberhentiin ya sama si panitianya. Biar aja sampai mana dia. Iya, untungnya nggak ada got. Oke, masih ada lagi? Nah, untuk berikutnya juga kayaknya ini lomba baru bagaimana? Oh, mainkan. Ya, kita saksikan. Play. Itu sudah berisik banget, Bang. Tuh. Ya, sampai begitu lomba apa Ya, namanya? lomba apa namanya ya? Belum ada namanya kayaknya ini lomba. Gandeng, Mang, berisik. Tapi dari teriakan yang dilakukan oleh si tetehnya tadi ya, kita bisa sedikit mendapatkan gambaran, Mang Iwan. Kemarin apa? Gambaran bagaimana kehidupan rumah tangganya si teteh. Oh, itu. Dan untuk suaminya si teteh, sabar ya.
Iya, kebayang Mang ya kalau dia lagi ngamuk gitu. Kayaknya galak ini. Oke, masih ada lagi nggak? Nah, untuk yang terakhir ini cukup gemesin dan lucu bagaimana? Oh, mainkan. Play. Lucu banget ya Bang, gak gembesin. Lihat awalnya ya dia diem aja gak ngerti. Begitu dicolek langsung melesat. Awalnya nge-lag Bang. Jadi emaknya tadi lupa apa? dia belum mencet tombol start. Oh, tombol start. Belum bisa gerak anaknya, belum dipencet tombolnya. Nge-lag ya kan. Dipencet langsung melesat. Iya. Ya ini kayak gambaran pemerintahan di kita lah. Gambaran pemerintahan maksudnya gimana? Ya kalau belum dipencet ya tombol startnya gitu masih pelangak-pelongo nggak ngerti apa yang mau dikerjain. Tombol startnya ada di mana emangnya? Tombol startnya ya nunggu masyarakat teriak dulu. Apa yang harus dilakukan gitu. Ya di luar yang terjadi di pemerintahan, tapi Mamang tetap cinta Indonesia kan? Oh iya, saya sangat beruntung, merasa beruntung dan sangat mencintai Indonesia. Nah, untuk orang-orang yang kabur aja dulu gara-gara nggak suka sama politik dan pemerintahannya gimana? Nah, untuk teman-teman ya yang menggunakan hashtag kabur aja dulu, mungkin kan kalian itu kabur aja dulu karena kecewa dengan pemerintahan yang ada di Indonesia, begitu kan Bang Iwan ya? Ya, begitu. Ya perlu diingat ya untuk kalian, pemerintahan itu datang silih berganti, baik 5 tahun maupun 10 tahun gitu kan, dan tidak pernah tetap, kebijakannya pun berubah-ubah. Jadi ya kalau menurut saya tidak perlu ada hashtag kabur aja dulu, karena apa? Walaupun pemerintahnya berganti-ganti, Indonesia akan tetap selalu ada. Itu Indonesia mah tidak pernah berganti. Nah, tapi masalahnya video ini ujungnya bukan yang lucu ini, cuma tepuk tangan aja. Ya sekali-kali atuh ujungnya tepuk tangan. Hore.